Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan mekanisme proses pembelajaran yang akan kita lakukan nanti pada proses penelitian. Nah, pada proses pembelajaran nanti, teman-teman mahasiswa itu akan diberikan LKM, lembar kerja mahasiswa, yaitu seperti ini. Lembar kerjanya kurang lebih nanti. Nah, tetapi materinya itu adalah materi dari sistem pernapasan. Nah, pada contoh kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme proses pembelajarannya menggunakan materi dari sistem pencernaan sebagaimana yang persoalan yang sudah kita bahas sebelumnya seperti itu. Nah, baik. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa itu akan diberikan lembar kerja, dan lembar kerja ini harus dikerjakan sesuai yang ada pada lembar kerja ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini adalah tugas yang seperti sebelumnya, yaitu tentang Nyonya Sofia yang merupakan wanita keturunan Arab seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya di sini bagaimana hal itu bisa terjadi seperti biasa, kemudian bagaimana solusinya. Nah, bagaimana langkah kerja yang harus teman-teman lakukan? Yang pertama, kalian itu adalah ketika mendapatkan LKM ini, silahkan berdiskusi dengan teman-teman satu kelompoknya untuk menentukan kapan kira-kiranya akan memulai proses pengerjaan dari LKM ini. Yang pertama itu adalah metode pengerjaan tugasnya. Yang pertama itu adalah rekan-rekan itu harus mengidentifikasi apa saja masalah yang terdapat pada pernyataan tersebut. Nah, di sini yang Nyonya Sofia tadi, silakan diidentifikasi. Nah, bagaimana cara identifikasinya, prosesnya? Nah, saudara, teman-teman di sini harus melakukan meeting menggunakan Google Meet atau misalkan Zoom seperti itu. Kemudian melakukan collaborative script. Nah, bagaimana proses collaborative script? Nah, baik, saya akan tunjukkan caranya. Nah, yang pertama, saudara ini kan akan berdiskusi dengan cara meeting seperti itu kan, meeting. Nah, kolaborasi scriptnya itu adalah menggunakan Google Doc. Kita buka dulu di sini aplikasi. Nah, kemudian kita scroll ke bawah aplikasi dari Google-nya. Nah, ini ada Google Docs seperti itu. Kita klik Google Doc, buat dokumen baru. Kita buat yang kosong. Nah, ini adalah dokumen kosong untuk itu memulai pekerjaan tadi yang dari proses identifikasi masalah apa saja. Oke, ini. Nah, bagaimana supaya kita bisa berkolaborasi menggunakan Google Doc ini? Nah, bagaimana kita sharing ini bagikan kepada teman kita satu kelompok, siapa saja teman kita satu kelompok, kita bagikan, cari namanya, ini adalah misalnya sistem pencernaan. Simpan. Kemudian kita bagikan. Nah, siapa teman Anda yang akan Anda dapatkan undang seperti itu. Misalnya kalau Anda sudah tahu emailnya, tinggal klik emailnya di sini. Misalnya email saya, ini Deni Ramdhani. Atau bisa juga dibagi lewat link seperti itu, lewat link. Ya, dikirim via pribadi kemudian kirim ke link. Kalau saya di sini menggunakan email, sehingga nanti saya akan mengundang saya yang satunya lagi menggunakan akun yang satunya lagi. Oke, saya kirim. Oke, sudah terkirim. Nah, kita lihat di akun saya yang satu lagi di Gmail-nya. Nah, di sini kita akan saling berbagi. Jadi, ketika satu orang di sebelah sini mengetik, maka ini akan terjadi proses secara live seperti itu, saling mengkoreksi bersama. Nah, ini
Ini adalah sharing dokumen sistem perencanaan yang tadi Lumut Kering kirim ke Dani Ramdhani. Nanti saudara bisa kirim dari siapa ketua kelompoknya, kemudian dikirim ke anggota kelompoknya. Ini masih proses loading, kita buka. Ya, baik, kita sudah masuk ke ke docnya, Google Doc-nya. Ini kita melihat di sini bahwa pada akun Lumut Kering seperti itu, di sini sudah aktif satu orang, akun Ramdhani seperti itu. Kemudian pada yang satunya lagi di sini pada akun pada akun Dani Ramdhani seperti itu, ini sudah online Lumut Kering. Nah, di sini sudah online Lumut Kering seperti itu. Nah, pada bagian ini kita bisa juga kita saling chatting di sini, saling berkirim pesan. Tetapi biar lebih memudahkan, alangkah lebih baiknya kita proses kolaborasi ini kita lakukan dengan melalui Google Meeting seperti itu. Yang Lumut Kering untuk mengetikkan sesuatu, ya. Saya coba mengetik apa saja di sini. Nah, kemudian ini secara otomatis di bagian Dani Ramdhani di sini sudah muncul ini yang diketikkan oleh Lumut Kering. Kemudian saya akan mengedit di sini, dan saya akan mengetik di bagian Dani Ramdhani. Oke. Nah, sehingga di sini akan kelihatan mana bagian yang diketik oleh Dani Ramdhani dan mana yang diketik oleh Lumut Kering seperti itu. Nah, oke, pada proses pengerjaan LKM ini seperti itu, lembar kerja mahasiswa yang saya bagikan tadi, contohkan di sini. Nah, semua prosesnya yang ada di sini itu dilakukan secara online kolaboratif script. Jadi semua anggota kelompok saling menyelesaikan tugas LKM ini secara kolaboratif di Google Doc, dan semuanya itu direkam tugas LKM ini secara kolaboratif di Google Doc, dan semuanya itu direkam menggunakan menggunakan Google Meet seperti itu, direkam di sana. Nah, hasilnya nanti disimpan, hasil dari proses ini nanti disimpan di file save seperti itu, disimpan. Kemudian nanti bisa langsung di-download seperti itu, di-download. Kemudian nanti jangan sampai disimpan sedemikian rupa, kemudian nanti hasilnya itu dikirimkan ke saya seperti itu. Oke, lanjut kita ke LKM-nya. Nah, ketika sudah selesai nanti pengerjaannya di Google Doc, nanti silahkan diidentifikasi masalahnya apa saja, misalnya seperti itu. Nah,
Kemudian nanti tentukan masalah apa yang akan dikaji. Nah, misalnya pada bagian ini, kita hapus lagi. Satu, kita buat identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Yang kedua, tadi itu adalah masalah yang akan dikaji. Menentukan masalah yang akan dikaji. Masalah yang akan dikaji. Kemudian pada tahap brainstorming, di sini ada brainstorming. Di sini ada satu pengetahuan yang sudah dimiliki kelompok. Nah, pengetahuan kelompok yang sudah dimiliki ini adalah hasil dari identifikasi dan tentukan masalah. Jadi kita diskusi di sini sesama anggota kelompok. Oh, saya tahu ini, saya tidak tahu ini, saya tahu ini, saya tidak tahu ini, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, pengalaman yang pernah terjadi berkaitan dengan masalah. Nah, pengalaman kelompok berkaitan dengan masalah, misalnya kalau di tempat saya itu ada orang yang doyan makan seperti itu, tapi badannya tetap kurus. Nah, kemudian di teman satu ada ada yang makannya sedikit tapi dia gemuk seperti itu. Nah, itu kan jadi permasalahan, kira-kira bagaimana? Nah, kemudian selanjutnya adalah menentukan pengetahuan apa saja yang dibutuhkan. Untuk menyelesaikan masalah. Kemudian menentukan rencana untuk menyelesaikan masalahnya bagaimana. Nah, berarti menentukan rencana untuk menyelesaikan masalah. Mendapatkan pengetahuan, Nah, selanjutnya adalah menentukan tugas individu. Menentukan tugas individu ya. Oke, sampai di sini kita sudah bisa melaksanakan. Sudah bisa melaksanakan. Nanti bagian ini kita uraikan satu-satu. Bagian ini diuraikan secara kolaborasi. Diuraikan secara kolaboratif dengan dengan semua anggota kelompok, kira-kira untuk menyelesaikan masalah yang Nyonya Sofia ini, apa saja masalah yang teridentifikasi. Ini diuraikan, kemudian bagian masalah yang akan dikaji ini diuraikan lagi secara kolaboratif, Nah, bagian brainstorming ini secara kolaboratif diuraikan lagi secara kolaboratif. Nah, bagian brainstorming ini kan masih bagian dari bagian dari brainstorming seperti itu. Nah, ini kita dibuatkan menjorok ke dalam. Nah, seperti itu. Oke. Sudah menjorok ke dalam. Ini diuraikan lagi pengetahuan yang sudah dimiliki, misalnya di sini yang sudah dimiliki oleh kelompok.
eh, misalnya pengertian pencernaan, kemudian alatnya, terus mekanisme, terus kelainan. Misalnya kelainan, oh ternyata di mekanisme itu ada, misalnya di sini mekanisme ada faktor yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi seperti itu. Nah, ini diuraikan satu-satu berdasarkan kolaborasi kelompok. Kemudian pengalamannya, misalnya anggota kelompok, di tempat saya ada orang yang doyan makan, ada orang yang doyan makan tapi tidak gemuk, seperti itu. Doyan makan tetapi tidak gemuk, ya, dan seterusnya. Ini diuraikan lagi. Oke, nah kemudian kita masuk ke pengetahuan yang dibutuhkan. Ini diuraikan lagi. Berarti untuk menyelesaikan masalah, misalnya untuk menyelesaikan masalah dari Nyonya Sophia ini, kelompok kita membutuhkan pengetahuan tentang, misalkan apakah keturunan mempengaruhi laju metabolisme misalnya, apakah itu, dan kenapa setelah melakukan berbagai macam diet itu berat badannya turun ketika diet, kemudian setelah diet itu naik lagi, kenapa, misalnya seperti itu. Nah, maka di sini ini adalah pengetahuan yang dibutuhkan untuk, misalnya, untuk menyelesaikan masalahnya kasus dari Nyonya Sophia. Nah, baru setelah itu silakan saudara membuat rencana tugas. Nah, rencana tugas untuk mendapatkan pengetahuan. Maka rencananya misalnya membagi pengetahuan yang dibutuhkan, membagi tugas individu, membagi individu kelompok untuk menyelesaikan tugas. Membagi individu kelompok untuk menyelesaikan tugas belajar. Nah, misalnya seperti itu. Nah, tadi apa tugas individu? Misalnya di sini kita uraikan lagi tugas. Nah, misalnya Dani bertugas untuk mencari pengetahuan terkait misalnya faktor keturunan terhadap laju metabolisme. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya misalnya Egi bertugas untuk mencari hubungan psikologi terhadap metabolisme.
misalnya faktor usia. Selanjutnya misalnya siapa yang membahas faktor usia misalnya. Ini usia terhadap metabolisme misalnya seperti itu. Kemudian tempat kerja misalnya seperti itu. Nah, tempat kerja, nah misalnya kita membagi seperti ini. Ini adalah tugasnya, diuraikan. Ini tugas siapa. Nah, kemudian tadi pada LKM, nah menguraikan tugas seperti itu. Nah ini tugas belajar masing-masing, ini direkam dengan menggunakan test management system, yaitu dari monday.com. Seperti itu. Nah, maka tugas-tugas ini kita akan masukkan ke monday.com berserta nanti penanggung jawabnya siapa. Nah, kita buka di monday.com. Kita buka monday.com. Oke. Ini monday.com-nya. Kita login dulu. Nah, yang belum login silakan login dulu. Belum login, kita klik get started di sini untuk registrasi. Kalau yang sudah registrasi kita langsung login saja. Nah, karena saya sudah registrasi maka saya langsung login. Nah, untuk loginnya kita bisa menggunakan akun Google. Kita koneksikan. Saya coba menggunakan akunnya dari Lumut Kering. Login menggunakan. Kita sudah masuk di sini ke dashboardnya dari monday.com. Monday.com ini adalah aplikasi test management system. Nah, pada awalnya aplikasi ini digunakan untuk manajemen bisnis. Seperti itu, misalnya untuk bisnis startup atau apa seperti itu, ini menggunakan ini untuk memanajemen proses kolaborasi dari anggota kelompok seperti itu. Nah, langkah pertama untuk memulai manajemen teamwork-nya, kita masuk ke dashboard di sini, ke workspace bagian sini, klik, kemudian kita tambahkan, kita masukkan buat baru, kita buat, kemudian new board seperti itu, namanya sistem pencernaan. Sistem pencernaan kita create. Oke, sudah jadi di sini sistem tugasnya, tugas dari sistem pencernaan sudah jadi. Nah, baru kita masukkan misalnya tadi pada bagian ini kita sudah membuat tugas kelompok, tugas individu seperti itu. Nah, tugas individu di sini kita sudah membuat. Oke, kita masukkan satu-satu dari sini ke monday.com. Misalnya di sini untuk item 1 kita ganti, diedit item 1-nya, tugasnya item 1 diedit. Seperti itu kita masukkan.
kita masukkan. Oke. Nah, apakah ada pengaruh faktor genetika terhadap keturunan Arab terhadap laju metabolisme misalnya seperti itu. Oke, simpan, kita close di sini. Yang kedua, laju pengaruh psikologi stres misalnya. Oke. Oke. Yang ketiga, kita masukkan lagi, apakah ada pengaruh faktor usia terhadap laju metabolisme? Misalnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah, pengaruh misalnya tempat kerja. Kita tambahkan di sini. Pengaruh tempat kerja terhadap berat badan. Nah, tugas individu yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok misalnya seperti itu. Nah, maka kita akan tunjuk siapa yang akan bertanggung jawab misalnya untuk faktor genetika, faktor genetik keturunan. Kita tunjuk misalnya, saya akan mengundang di sini tambahkan person. Di sini saya tambahkan. Nah, enter di sini siapa namanya? Misalnya Dani Ramdhani. Karena di sini saya menggunakan lumut kering, saya undang di sini Dani Ramdhani. Dani Ramdhani ini klik. Oke, sebagai penanggung jawab untuk tugas pertama. Kemudian untuk tugas kedua, nah kita undang lagi. Nah, siapa di sini? Nah, kita tinggal ketik saja siapa namanya, seperti itu yang ada di sini. Kalau teman-temannya sudah login di monday.com, maka otomatis ketika cari namanya itu akan ada. Seperti itu. Maka untuk bisa mengerjakannya, teman-teman anggota seperti itu. Maka untuk bisa mengerjakannya, teman-teman anggota kelompok ini harus melakukan registrasi dulu di monday.com, kemudian nanti oleh anggota ketua kelompok nanti diundang di sini sebagai penanggung jawab seperti itu. Misalnya untuk ini pengaruh psikologi akan saya sendiri, misalkan lumut kering sendiri yang menanggung jawabi. Oke. Nah, dan seterusnya. Nah, ini prosesnya kita ganti ke work it on seperti itu. Nah, kita coba buka di akun yang satunya lagi, akun dari Dani Ramdhani seperti itu. Kita lihat. Nah, akun monday.com dari Dani Ramdhani, kita lihat dulu di email, nanti akan masuk. Oke, nah ini ada undangan dari lumut kering. Ini dari kepada Dani Ramdhani seperti itu dari monday.com. Undangannya. Kemudian, mari kita lihat tugasnya. Tugas yang dikirim lumut kering. Oke, nah di sini muncul tugas yang harus saya lakukan tugas yang harus saya lakukan di sini. Saya mencari apakah ada pengaruh faktor genetika keturunan Arab terhadap laju metabolisme. Oke, kita tulis di sini saja. Oke, bos. Oke, itu. Kemudian baru kita kerjakan tugasnya sedemikian rupa. Tugasnya kita kerjakan sedemikian rupa. Kemudian silakan mencari informasi di sini terkait dengan pengaruh faktor genetika terhadap laju metabolisme. Nah, dicari sedemikian rupa, dimasukkan ke dalam rangkuman pencariannya dimasukkan ke dalam file Word seperti itu. File Word-nya nanti kalau sudah selesai, nah kita upload file Word-nya di sini. Nah, di-upload, kita pilih add file. Nah, misalnya ini contoh ya. Ini contoh hasil dokumen belajar mandiri. Kita klik di sini, kemudian kita open. di-upload, kemudian close.
selesai, selesai. Oke, selesai. Kita update lagi. Oke, selesai. Kita ketik komen di sini. Selesai bos, misalnya seperti itu. Selesai bos. Kita mention ke siapa di sini? Kita mention ke lumut kering. Biar nanti ada notifikasi ke lumut keringnya. Update. Oke. Nah ini. Oke, setelah selesai, jangan lupa karena ini setelah selesai pekerjaan Dhani Ramdhani seperti itu, kemudian kita rubah. Oke, selesai sudah. Ini tugas kelompoknya sudah selesai, sudah diselesaikan oleh Dhani Ramdhani seperti itu. Nah ini komennya yang tadi. Oke. Kemudian kita akan beralih ke akun dari lumut kering misalnya. Nanti di lumut kering langsung muncul di sini sudah langsung done di sini. Artinya si tugas faktor genetika keturunan Arab ini udah selesai dilakukan oleh Dhani Ramdhani seperti itu. Ini komen dari Dhani Ramdhaninya seperti itu. Oke, kemudian saya sebagai lumut kering di sini akan mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Oke, update. Selesai. Nah, selesai sampai di sini proses pengerjaan proses pengerjaan dari LKM untuk sampai brainstorming autonomous learning di sini. Ya, autonomous learning di sini sudah selesai. Tadi tentukan tugas belajar individu dimasukkan ke monday.com. Kemudian setelah dilakukan di monday.com, nah pada bagian tugas ini saudara sudah melakukan pembelajaran mandiri seperti itu dan hasilnya yang tadi filenya diupload, yang tadi filenya diupload ini seperti itu. Kalau sudah selesai semuanya, misalnya dikasih waktu 2 hari untuk melakukan pencarian tugas individu belajar mandiri selama 2 hari seperti itu. Kemudian dikasih waktu 2 hari, kemudian di sini diupload di sini. Nah, maka selanjutnya di 2 hari berikutnya kita melakukan diskusi lagi, meeting lagi bareng. Kemudian di meeting bareng ini, nah kita melakukan meeting bareng lagi. Seperti itu. Nah, meeting bareng ini dengan tujuan kita akan melakukan sharing diskusi hasil belajar mandiri. Nah, tadi kan sudah sampai tahap brainstorming. Seperti itu, tadi sudah sampai ke tahapnya brainstorming. Kita lakukan level up di sini. Nah, proses brainstormingnya tadi kan sudah selesai. Oke, autonomous learning sudah selesai. Sekarang proses sharing. Nah, jadi langsung di nomor 3 ini kita tulis saja ini deskripsikan hasil sharingnya apa. Kita diskusi sesama anggota kelompok di sini menggunakan video conference, misalnya Google Meeting lagi. Kemudian kita sharing diskusi di sini. Sembari kita sharing, nanti dideskripsikan ketika diskusi dan hasil dari kesimpulan. Ya. Kesimpulan kelompoknya apa, seperti itu. Oke. Nah, secara keseluruhan, nah seperti itu. Secara kesimpulan, apa yang harus dilaporkan kelompok itu cukup sampai di sini saja.
Ya, jadi tugas kelompok untuk LKM nanti dilakukan sampai di sini saja. Berikutnya, seperti itu, setelah selesai diskusi sharing kelompok kecil, maka dosen beserta mahasiswa akan kembali lagi, akan masuk membuat room meeting baru, seperti itu untuk membahas semua hasil presentasi dari setiap kelompok kecil, seperti itu. Kelompok kecil ini nanti akan mempresentasikan hasil kerja kelompok individu masing-masing. Nah, otomatis karena mahasiswa itu unik, seperti itu kalian sudah melakukan pembelajaran yang sebelumnya dengan cara berbeda-beda dan pengalaman yang berbeda-beda, maka otomatis satu kelompok dengan kelompok lainnya di sini pada proses brainstorming dari mulai identifikasi masalah sampai misalkan penentuan tugas individu pasti semuanya akan berbeda-beda antar kelompok. Nah, perbedaan inilah yang saya cari, yang akan kita cari seperti itu untuk menguraikan bagaimana proses kreativitas kalian dalam menyelesaikan permasalahan secara berkolaborasi seperti itu. Dan semua pembelajaran ini seperti itu akan bobot penilaian dari kinerja kelompok ini dalam menyelesaikan masalah ini ditentukan dari bagaimana pendokumentasian kelompok kalian dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi seperti itu, proses pembelajaran sederhana, tapi cukup ini juga sih seperti itu karena ini melibatkan berbagai aplikasi dan cara pembelajaran yang berbeda dari yang lainnya. Nah, karena di sini yang dipentingkan, yang diutamakan adalah proses kolaborasi yang difasilitasi oleh komputer seperti itu. Ya, baik. Mungkin seperti ini saja dulu untuk untuk proses pengantar mungkin ya, untuk proses pengantar dari proses bagaimana kita akan proses pembelajaran yang akan dilakukan selama penelitian ini, seperti itu. Ya, selamat bekerja, selamat menambah ilmu. Ini pasti akan mendapat ilmu lain bagi teman-teman mahasiswa seperti itu. Terima kasih. Barangkali nanti ada pertanyaan atau ini kita bisa diskusikan di forum WhatsApp dari biologi umum. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kerjasama dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.